Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohan Syah Nasution dari PT Equity World Future Semarang, tim Nusantara. Ini kedua kalinya sebetulnya saya ke Balikpapan. Jadi pertama kali ke Balikpapan itu saya pada tahun 2020, di mana pada saat itu saya sempat bertemu dengan Habib Ja'far Al-Kaf pada sebuah acara, sampai akhirnya Habib Ja'far Al-Kaf wafat pada tahun 2021 bulan Januari juga di Samarinda. Jadi perjalanan ini sebetulnya merupakan perjalanan cinta menurut saya. Cinta dari para muhibin. Jadi muhibin itu adalah orang-orang yang mencintai. Nah, di sini kami dari unit muhibin mencintai para zuriat Rasulullah. Salah satunya ada Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf. Setibanya di Balikpapan, kami langsung ke hotel karena hari sudah larut, sudah malam. Dan malam tersebut kami juga menyempatkan untuk makan malam di Ocean Resto. Jadi ini seperti kilas balik, flashback apa yang kami lakukan pada saat tahun 2020 pada saat ketemu Habib Ja'far. Kita juga makan di Ocean Resto. Kebetulan rumah makan tersebut merupakan rumah makan kegemaran Habib Ja'far. Di Ocean Resto pada saat tahun 2020 setelah makan malam, Habib mengajak kita semua untuk berdoa di tepi laut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup lama juga, itu berlangsung sekitar hampir 1 jam beliau berdoa dengan kita di tepi laut tersebut. Dan itu momen yang saya sulit untuk lupakan hingga saat ini. Nah, atas kerinduan tersebutlah kami melakukan perjalanan lagi ke Balikpapan dan Samarinda ini. Perjalanan cinta para unit muhibin di tempat-tempat Habib Ja'far Al-Kaf. Esok harinya kami melakukan perjalanan ke ibu kota negara, IKN, pada berangkat dari Balikpapan pukul 10 siang. Sesampai di IKN, kami diantar, kami minta izin dulu kepada pihak berwenang setempat untuk bisa berkunjung ke titik nol Nusantara. Jadi kawasan IKN ini luasnya adalah 6.800 hektar. Disebut juga KIPP atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Dan pembangunannya sampai dengan saat ini baru dibangun infrastruktur jalannya. Ya. Di titik 0 km sampai sana kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian kita membacakan doa bekal batin yang dipimpin oleh Bapak Farid Hamzah sebagai tanda rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur kita kepada orang tua kita, rasa syukur kita kepada leluhur kita, dan rasa syukur kita kepada orang-orang yang berjasa, para guru, para waliullah, para pemuka agama yang ada di seluruh penjuru dunia. Indonesia
airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita diakan Al-Fatihah dan doa kami untuk Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Hadiahkan Al-Fatihah dan doa kami untuk orang tua kita serta nama masing-masing. Kami sempat berkeliling di IKN, di KIPP. Yang pertama kita melihat infrastruktur apa saja nantinya yang ada di dalam kawasan inti pusat pemerintahan tersebut. Termasuk kita sempat singgah ke lokasi Istana Negara nantinya, di mana Pak Jokowi beserta rombongan pernah berkemah di lokasi tersebut. Ini pengalaman yang sangat mengesankan buat kami, karena yang pertama memang tidak semua orang boleh untuk masuk ke kawasan IKN untuk saat ini. Ya, jadi ini momen yang sangat bersejarah dan membuat kami bangga bahwa nantinya di daerah Kalimantan Timur itu sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Doni dari PT Equity Future Semarang, Divisi Nusantara. Sedikit mengenang tentang Habib Ja'far Al-Kaf, guru kita bersama. Di tanggal 7 September kemarin, kami berempat sedikit mengenang perjalanan beliau di kota Samarinda. Di kota Samarinda ini adalah salah satu kota di mana beliau sempat berdiam cukup lama, hampir lebih dari kurang lebih setahunan di sana, sampai dengan meninggalnya almarhum di sana. Perjalanannya waktu tanggal 7, kami tiba sudah malam hari. Tanggal 7, nah perjalanan kan sudah malam hari. Perjalanan pertama kami menyusuri mengenang beliau dengan ke tempat makan yang sering beliau
tempati, yaitu di rumah makan Balindeso di Samarinda. Dan salah satu menunya kesukaan beliau adalah ayam kampung goreng sana. Suasananya menarik, suasananya benar-benar seperti Jawa, ada gebyoknya, ya kan, joglo modelnya, banyak dengan ukiran-ukiran kayu, dengan benar-benar suasana Jawa di sana. Nah, di sana kami sedikit mengenang di mana beliau pernah duduk. Kami sedikit mengenang di mana beliau pernah waktu itu berbicara, menerima para tamu di sana, berdoa bersama di sana. Sesuatu yang sebenarnya kami cukup rindukan untuk hal yang seperti itu. Nah, sebelum ke rumah makan Balindeso, sebelumnya kami juga menyusuri Jalan Tarmidi. Nah, untuk di Jalan Tarmidi ini ada sesuatu yang menarik sebenarnya, di mana kami juga mencari waliullah juga, boleh bilang seperti itu, yang namanya adalah Habib Baiti bin Abu Bakar Al-Atos. Beliau ini dulu kalau kisahnya saya kurang jelas seperti apa backgroundnya, seperti apa saya kurang jelas. Tapi yang jelas waktu dulu guru besar kita Habib Ja'far Al-Alkaf masih ada, pernah melakukan sebuah patroli waktu malam hari beserta beberapa rekan kita juga dari PT Executive Samarinda dan beberapa teman yang lain, pernah melakukan patroli bersama. Dan suatu ketika Habib Ja'far tiba-tiba berhenti di sebuah tempat di Jalan Baiti, dan tiba-tiba beliau menyuruh rekan-rekan yang pada saat itu ikut sama-sama patroli untuk salaman dengan beliau. Dan menariknya adalah beliau mengungkapkan bahwasanya Habib Baiti bin Abu Bakar Al-Atos adalah salah satu guru beliau. Jadi ini ada sesuatu yang bagi saya, gimana, kita ketemu dengan guru yang dianggap oleh gurunya guru kita. Gitu. Kita ketemu dengan guru yang gurunya dari guru kita, Habib Ja'far Al-Atos, Habib Baiti bin Abu Bakar Al-Atos. Dan di sana kita memberikan hadiah sebagai bentuk kenang-kenangan dari grup Muhibin, sebuah baju kebanggaan kita bersama, baju orange PT Executive Features, dan juga jaket kebanggaan kita bersama, jaket hitam, jaket Muhibin. Kita berikan sebagai hadiah kenang-kenangan atas rasa terima kasih kita semua, yang dimana beliau ada sebagai guru dari guru besar Habib Ja'far Al-Alkaf kita bersama. Dan beliau juga ikut berdoa. Ya mungkin kalau boleh dibilang banyak orang melihat waliullah adalah orang yang sering mendoakan sama ini. Salah satunya Habib Ja'far Al-Alkaf. Tapi untuk Habib Baiti bin Abu Bakar Al-Atos, dia punya kelebihan lain, di mana ketika waktu itu saya merasakan bahwasanya beliau ini lebih cenderungnya untuk mengamini setiap doa kita. Jadi kita yang berdoa, beliau mengamini, dan mudah-mudahan doa yang kita panjatkan waktu di sana diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Habib Baiti bin Abu Bakar Al-Atos, setelah kita berikan hadiah, tidak lama beliau merasa kedinginan waktu itu. Kedinginan, jadi waktu itu juga kita tawarkan, Bib, ini ada jaket,
Habib mau pakai. Nah, alhamdulillah kita waktu itu bawa jaket juga, jaket hitam ini, jaket Muhibin. Dan alhamdulillah beliau malam itu bersedia untuk menggunakan jaket kebanggaan kita bersama ini. Dan alhamdulillah kita juga, selain beliau juga mau menerima hadiah dari kita, beliau juga mau berdoa bersama kita. Alhamdulillah kita juga diberikan kesempatan oleh beliau sebagai bentuk kenang-kenangan kita bisa foto bersama. Oke, kita foto bersama dengan beliau waktu itu kurang lebih sampai jam 10 kurang lebih, jam 10 malam kurang lebihnya. Jadi kita waktu bersama beliau kurang lebih ya waktu durasinya mungkin antara setengah sampai 1 jaman lah waktu itu. Nah, jadi juga nanti mungkin teman-teman yang di Samarinda, insya Allah kalau memang kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan salah satu waliullah, guru dari guru besar kita semua, Habib Ja'far Al-Kaf, bisa berkunjung ke Jalan Tarmidi dan Tarmidi karena umumnya Habib Baiti bin Abu Bakar Al-Atas ini lebih sering ya boleh kata berpatroli di sekitaran situ. Seperti itu. Mumpung kita masih diberikan kesempatan, ya kenapa tidak kita bertemu dengan waliullah. Insya Allah doa yang nanti teman-teman punyai bisa diamini oleh beliau dan semoga Allah mengijabah. Dan seperti itu. Singkat cerita, kemudian setelah kita bertemu dengan beliau, kami juga kemudian kembali ke penginapan. Malam itu juga kita kembali ke penginapan. Dan berikutnya hari berikutnya, hari Kamis tepatnya, kita juga mengunjungi salah satu tempat yang beliau sering gunakan sebagai tempat istirahat di Hotel Grand Senior, di mana itu ada tempat beliau sering beristirahat di sana sampai dengan tutup usianya. Jadi perjalanan di Samarinda yang kami lakukan berempat sedikit mengenang tentang Habib Ja'far Al-Kaf, sedikit mengobati rasa kangen kita semua terhadap Habib Ja'far Al-Kaf, dan saya merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya masih diberikan sebuah kesempatan untuk bisa bertemu, untuk bisa bersalaman, untuk bisa mencium tangan salah satu waliullah yang ada, yaitu Habib Ja'far Al-Kaf. Dan saya merasa itu ada kesempatan yang luar biasa. Karena di lain sisi, di lain pihak, banyak sekali orang yang ingin bertemu dengan beliau, yang merasa susah untuk bertemu dengan beliau, padahal dalam hal satu sisi kami diberikan kemudahan untuk bertemu, bersalaman, berjalan bareng, mendengarkan semua cerita beliau, mendengarkan semua doa-doa beliau. Jadi saya merasa terima kasih sekali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya juga ingin berterima kasih kepada pihak kantor juga. Saya juga ingin berterima kasih kepada Papi Iriawan Widadi sehingga kami semua bisa bertemu dengan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Joko Prianto. Saya salah satu anggota dari tim Nusantara, yang dimana pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan sebuah perjalanan yang dimana perjalanan dari kita tim Nusantara berkunjung ke sebuah tempat yang namanya IKN yang ada di Balikpapan yang akan menjadi pemerintahan sekarang. Setelah dari situ kita berempat berkunjung ke Samarinda. Setelah di Samarinda saya
sebagai warga negara Samarinda menyempatkan diri untuk berkunjung ke makam mbah saya yang bertepatan di Jalan Sawi, Gang Tani di daerah Sungai Kunjang, Kalimantan Timur, Samarinda. Di situ saya melakukan doa sedikit untuk para mbah-mbah saya dan juga para leluhur saya yang ada di situ, dan juga menyempatkan diri untuk berdoa kepada semua yang dimakamkan di kuburan Gang Tani, karena di situ juga merupakan kuburan orang-orang Gang Tani yang dimakamkan di sana. Teman-teman di sana semua berziarah ke makam kakek nenek, atau kalau bahasa Jawanya kita sebut mbah ya. Filosofi yang saya dapatkan pada saat itu, karena saya pernah sudah pernah menanyakan ke bapak saya, cuman bapak saya berada di tempat yang berbeda, ada di Sulawesi. Saya bertanya ke bapak saya ini tentang asal-usul nama saya, mengapa saya dinamakan Joko. Ya. Waktu itu yang memberikan nama Joko itu adalah mbah saya, ya, orang tua dari bapak saya. Yang artinya Joko itu perkasa, ya. Dan ada lanjutannya Joko Priyanto. Kalau Priyanto itu berarti pria yang berkasa. Itu filosofi yang saya dapatkan. Mbah itu juga meninggalnya pada saat mbah yang laki meninggalnya itu pada saat saya baru dilahirkan, baru sekitar 1 minggu. Dan yang memberikan nama saya itu adalah mbah yang laki. Terus untuk mbah yang wedok itu meninggalnya pada saat adik saya baru dilahirkan, itu juga sekitar 1 minggu ya, setelah mbah meninggal. Dan itu pun juga adik saya yang memberikan nama adalah mbah saya, mbah wedok saya yang memberikan nama itu mbah lanang, kalau adik saya yang memberikan nama mbah wedok ya. Setelah dari makam itu bertepatan di jam 12 siang, kami berempat dan juga ada teman-teman dari kantor EWF Samarinda menyempatkan diri untuk makan siang. Makan siangnya itu di tempat yang biasanya Habib Ja'far, guru besar kita, makan. Di Soto Lamongan di Jalan Kadrioneng, Samarinda. Di situ kita menyempatkan diri untuk makan. Tempat duduk di belakang saya itu adalah tempat duduk yang biasanya Habib Ja'far tempati untuk makan di Soto Lamongan itu. Ya, kita menyempatkan diri untuk makan dulu. Setelah makan, kita berempat dan juga ditemanin oleh rekan kita dari kantor EWF Samarinda melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanannya itu kita ke daerah Tenggarong. Sesampainya di Tenggarong, sebelum kita berziarah ke makam raja-raja atau sultan di Tenggarong, kita menyempatkan diri untuk sholat zuhur di Masjid Jami Aji Amir Hasanuddin. Ya. Di situ kita berserta rombongan menyempatkan diri untuk sholat dulu, dan kita merasakan suasananya masjidnya. Ya, menurut saya itu lumayan adem ya. Dan juga menariknya, masjid itu bangunannya masih sama seperti dulu.
mungkin ada dirubah, cuman nggak terlalu signifikan. Tapi bangunannya masih bangunan tua dan masih sama seperti dulu. Masjid Jami Haji Amir Hasanuddin merupakan masjid tertua yang ada di Kota Tenggarong. Ya. Sebenarnya masih ada masjid-masjid yang lain, cuman keistimewaan masjid ini karena di situ, di sebelah masjid itu ada makam raja-raja atau sultan-sultan yang pernah berjaya di kota Kutai Kartanegara. Ya, salah satunya ada makam Sultan Haji Sulaiman. Ya, seperti itu. Dan ada beberapa raja-raja yang lainnya. Kesan-kesan selama perjalanan ya dari Samarinda menuju Tenggarong ada yang menarik. Yang menarik itu adalah ketika kita perjalanan ke Tenggarong, suasana hari itu cerah banget ya. Cerah sampai kita sampai di masjid Jaminya itu sholat. Setelah sholat saya merasakan adanya rintik-rintik hujan, tapi tidak hujan, cuman gerimis saja. Ya, setelah dari situ kita kembali ke Samarinda dan di Samarinda anehnya malah banjir. Malah di Samarinda itu banjir. Nah, itu ada sesuatu yang menurut saya ya bagi yang bisa melihat yang seperti itu mungkin merasakan hal yang aneh. Itu wallahu alam. Ya. Mungkin dari situ itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Hamzah. Hari ini saya akan melakukan perjalanan ke salah satu kota yang sangat fenomenal. Itu adalah kota Tenggarong. Salah satu kota yang cukup besar di Kalimantan Timur, ibu kota dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Tenggarong berasal dari sebuah kata yang berasal dari kata Tangga Arung atau artinya kota raja. Jadi kota Tenggarong ini tempat di mana raja-raja Kerajaan Kutai Kartanegara bermukim itu adalah di kota Tenggarong. Nah, hari ini kita akan melakukan perjalanan ke situs pemakaman raja-raja Kutai Kartanegara. Nah, salah satu raja yang cukup masyhur adalah Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Nah, kita berada di makam Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Kenapa Sultan Haji Muhammad Sulaiman ini cukup istimewa? Karena pada masa pemerintahan beliau, Sultan Haji Muhammad Sulaiman ini, kerajaan Kutai Kartanegara ini mengalami masa kejayaan. Jadi dimulainya penambangan batu bara, penambangan minyak di Teluk Balikpapan, dan salah satunya itu adalah pembukaan daripada bandara sehingga bisa mendarat di kota Balikpapan itu adalah pada zaman pemerintahan Sultan Haji Muhammad Sulaiman, sehingga bandara di ibu kota Kalimantan Timur salah satunya Sultan Haji Muhammad Sulaiman diberi nama Sultan Haji Muhammad Sulaiman karena memang untuk memberi penghargaan kepada raja atau Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Nah, kami sedang berada di pemakaman beliau Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Di samping makam beliau adalah makam guru beliau, Sayyid Muhammad bin Sayyid Saleh bin Yahya. Nah, ini adalah guru beliau semasa beliau memerintah di kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, kita juga tidak lupa mendoakan beliau, semoga amal ibadah beliau Sultan Haji Muhammad Sulaiman dan guru beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berharap keutamaan beliau kita bisa contoh,
kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita juga akan mengunjungi beberapa situs-situs makam raja di Kota Raja ini, karena memang di pemukiman, di situs pemakaman ini dimakamkan raja-raja yang sudah memerintah di Kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, di sebelah makam beliau ini salah satu raja juga dimakamkan, Sultan Haji Muhammad Solehuddin. Juga kita doakan beliau semoga amal ibadahnya diterima dan diampuni segala kesalahan beliau. Kita juga diberikan keutamaan beliau bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini juga ada makam dari Raja Sultan Haji Imbut. Nah, di samping beliau juga memerintah Kerajaan Tenggarong yang berhasil memindahkan ibu kota kerajaan kembali ke Kota Raja. Nah, kita juga tidak lupa mendoakan semua leluhur, keluarga-keluarga beliau yang dimakamkan di sini, anak-anak cucu beliau, pengikut-pengikut beliau yang dimakamkan di sini. Semoga semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan diterima semua amal baiknya, dan kita semua juga diberikan hidayah sehingga kita bisa mencontoh keutamaan beliau dalam masa kepemimpinan beliau, kita bisa ambil hikmahnya. Perjalanan kita selanjutnya kita akan menuju ke salah satu kamar yang cukup bersejarah, tempat di mana guru kita Habib Ja'far Al-Kaf pernah tinggal di hotel ini, di kamar ini selama persis kurang lebih 1 tahun. Jadi kebetulan beliau ada kunjungan ke Kalimantan dan sempat tinggal di Samarinda sekitar 1 tahun pada saat COVID baru mulai terjadi. Nah, singkat cerita, sebenarnya sebelum kami ke Kota Raja Tenggarong, kami sudah sempat menghubungi dan datang ke Hotel Grand Senior, menanyakan ke resepsionis apakah kamar bekas tempat tinggal Habib di kamar 3240 atau tidak. Ternyata hari itu kamarnya sedang diisi tamu. Kami memohon izin untuk untuk berdoa di kamar beliau. Kebetulan karena ada tamu, pihak dari hotel tidak memberikan klarifikasi dan jawaban. Ya, akhirnya kami pun meminta telepon beliau, telepon daripada resepsionis untuk menghubungi kami apabila pihak dari tamunya sudah pulang. Nah, kebetulan pas kita selesai daripada Kota Raja Tenggarong, entah ini satu keajaiban atau mungkin barokah daripada beliau Habib Ja'far Al-Kaf, sehingga tiba-tiba begitu kami selesai ziarah dari makam raja-raja di Kota Tenggarong, kami dihubungi oleh pihak hotel bahwa tempat Habib Ja'far Al-Kaf tinggal dan sempat 1 tahun di sana sudah dikosongkan. Jadi kami meluncur segera karena kamarnya akan segera disewakan lagi. Jadi kami tiba-tiba diberi kesempatan oleh pihak manajemen untuk berdoa di kamar Habib Ja'far Al-Kaf. Habib Ja'far Al-Kaf ini salah satu waliullah yang guru kami yang sangat kami cintai. Tinggal hampir 1 tahun, saya juga sempat melayani beliau waktu saya dinas di kantor Samarinda. Banyak sekali karomah-karomah beliau, sehingga kami pun sangat mencintai beliau. Nah, kebiasaan dari Habib Ja'far Al-Kaf ini, kesukaan beliau adalah kuliner. Jadi
kuliner-kuliner di tempat-tempat yang kesukaan beliau ini adalah ayam, biasanya ayam kampung. Jadi saya pada saat melayani beliau juga sering membawa makanan ke kamar beliau seperti soto, kadang juga beliau suka dengan pisang. Kami juga datang ke kamar beliau, diundang kamar beliau untuk ngobrol di kamar beliau. Jadi kamar ini betul-betul cukup bersejarah bagi saya, karena Habib juga mendoakan saya di situ, kadang juga mendoakan saya di kantor. Nah, kebetulan beliau ini juga wafatnya di kamar Hotel Grand Senior di kamar tersebut. Jadi kami minta untuk mendoakan istilahnya sejenak di kamar beliau dengan tim kami yang sedang berkunjung di Kalimantan Timur. Begitu kita sampai di lobi hotel, kami disambut dengan resepsionis dan diteleponkan untuk diantar oleh housekeeping ke kamar beliau. Nah, yang ajaib lagi, atau saya juga kaget, bahwa housekeeping ini pun juga melayani beliau sejak beliau ada di hotel ini. Bahkan sebelum almarhum Habib Ja'far ini meninggal, housekeeping ini juga ngimpiin sama Habib Ja'far Alkaf bahwa putranya beliau ada di pondok ini. Bahkan beliau belum pernah cerita, ternyata Habib sudah tahu. Jadi kami pun juga sempat kaget mendengar hal itu. Nah, begitu kita sampai di dalam kamar hotel, kamarnya begitu bersih, kami duduk di lantai karpet, kami berdoa bersama, mendoakan almarhum Habib Ja'far Alkaf. Semoga semua amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan semua kesalahan-kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat mengesankan dari Habib Ja'far Alkaf ini, beliau selalu mendoakan siapapun, bahkan tanpa memandang agamanya apa, dari suku apa. Jadi betul-betul mengajarkan kita sebuah ketulusan dalam mendoakan orang. Beliau sering mendoakan kita melimpah rezekinya, ya Fatahu ya Razzaq, ya Ghani ya Mughni ya Wadud ya Fatahu ya Alimur Rahmanir Rahim. Beliau juga mendoakan kita sehat. Sehat itu nomor siji, harus sehat. Sehat itu nomor satu. Jadi beliau selalu mendoakan kita untuk selalu sehat, mendoakan semua negara ini, mendoakan bangsa ini. Beliau juga sering mendoakan ekonomi makmur, ekonomi gampang. Ya, selama ini ya kami diajarkan oleh beliau untuk selalu mendoakan sesama kita dengan tulus, bahkan mendoakan untuk kemaslahatan umat semuanya. Jadi kami berdoa, mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan doa-doa kepada beliau. Sempat juga kita terharu di kamar beliau, kita berfoto. Selepas itu kita kembali ke kamar hotel. Nah, kesan-kesan saya selama perjalanan dari kota Balikpapan hingga ke titik nol ibu kota Nusantara, di mana nanti akan dibangun pusat pemerintahan, hingga membawa kami ke perjalanan bersejarah kami ke ibu kota raja, ke kerajaan Kutai Kartanegara, dan ke tempat guru kami Habib Ja'far Alkaf. Dan sepanjang perjalanan, hal pertama yang sangat harus kita pahami bahwa kita masih butuh perjuangan yang panjang. Ada satu pesan yang kita harus pahami, bahwa ketika kami berada di titik nol IKN Nusantara, bahwa perjuangan kita itu masih panjang. Hidup kita masih panjang untuk kita berjuang untuk diri kita,
berjuang untuk keluarga kita. Kita juga berjuang untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk orang-orang yang menjadi amanah-amanah kita. Kita harus berjuang, betul-betul berjuang hingga mereka bisa kita bisa mendapatkan menjadi manfaat buat mereka semua. Jadi perjuangan yang harus kita lakukan ini betul-betul perjuangan yang keras, perjuangan seperti para pahlawan yang sudah mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk membangun negara ini. Nah, perjalanan kami juga membawa kami ke perjalanan sejarah kami di Kota Raja, bahwa kita juga tidak boleh melupakan masa lalu kita, melupakan eyang-eyang kita, melupakan pendiri-pendiri sejarah-sejarah dari kerajaan-kerajaan yang sudah mulai membangun kota-kota di seluruh Nusantara ini. Kita tidak boleh lupa bahwa mereka sudah lebih dulu memperjuangkan semuanya. Kita harus hargain mereka, kita ingat dengan mereka, kita ziarahi mereka, kita doakan, dan semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari perjalanan mereka, bisa kita ambil hikmahnya. Nah, ini yang menjadi penting, bahwa kita tidak boleh lupa dengan leluhur-leluhur kita dan masa lalu daripada Indonesia atau kerajaan-kerajaan di zaman kerajaan dahulu. Dan yang terakhir, bahwa perjuangan yang panjang ini juga butuh doa. Jadi doa-doa dari guru-guru kita, dari habaib-habaib, dari orang tua kita mungkin yang masih hidup, atau mungkin dari semua yang mendoakan kita. Jadi kita butuh doa. Bahwa doa ini adalah sangat penting, karena kita tidak akan kuat, tidak akan mampu tanpa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah pintu langit, dibukakan pintu langit sehingga kita bisa menjalankan amanah kita masing-masing. Ingat bahwa Nusantara dimulai dari titik nol. Nusantara butuh perjuangan, butuh tetesan darah, tetesan keringat, supaya kita menjadi jaya. Kita berdoa semoga ke depan Nusantara, Indonesia semakin jaya, kita bisa menjalankan amanah kita masing-masing dengan baik. Salam Nusantara.